Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang berbarokah ini, majelis yang mempunyai keutamaan, majelis yang dikatakan oleh para ulama adalah merupakan majlisul anbiya, yaitu majelis adzikr, yaitu majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang tafsir suratul Ikhlas, yaitu tafsir yang berkaitan tentang surat yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya kebahagiaan seseorang di muka bumi ini yaitu ketika seseorang kenal dengan Rabb-Nya, seseorang bisa mempunyai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika beliau menerangkan tentang suratul Ikhlas, tentang surat Al-Ikhlas, bahwasanya surat tersebut adalah merupakan thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran, yang semuanya menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sekarang kita akan membahas tentang suratul Asr, yaitu surat yang sangat pendek yang menceritakan kepada kita semua dan menjelaskan kepada kita semua bagaimana hakikat perjalanan kita sampai kita betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat di dalam perjalanan ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini suratul Asr, yaitu surat yang sangat pendek, yang insyaallah semuanya kita hafal dengan surat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Suratul Asr ini adalah merupakan surat Makkiyah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat ini sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Surat yang sangat pendek, akan tetapi mempunyai makna yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal asr, disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, aqsamallahu taala bil asri alladhi huwa al-lail wan nahar mahallu af'alil ibadi wa a'malihim anna kulla insanin khasirun wal khasiru dhiddur rabih. Beliau mengatakan, demi masa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah terhadap yang namanya waktu masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan yang namanya waktu. Alladzi huwa al-lail wan nahar, yang dimana waktu itu adalah merupakan malam dan siang. Mahallu af'alil ibad, yang waktu ini adalah merupakan tempat manusia berbuat dan manusia melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah terhadap yang namanya waktu, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan waktu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang itu adalah merupakan modal bagi kita semua. Waktu adalah merupakan umur kita, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan yang namanya waktu tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan banyak waktu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Wal laili wan nahar, Allah bersumpah terhadap malam, terhadap siang. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah terhadap yang namanya al-fajr wal fajr. Begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah terhadap yang namanya waktu ini. Kenapa? Karena waktu ini adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada manusia, kepada hamba-hambanya, bahwasanya waktu ini adalah merupakan sebuah modal. Waktu ini adalah merupakan sesuatu yang harus betul-betul kita jaga. Tapi betapa banyak di antara kita yang kita menyia-nyiakan waktu ini. Betapa banyak kita menghabiskan waktu dengan tanpa adanya amalan. Betapa banyak kita menyia-nyiakan waktu tanpa ada berbuah pahala maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menerangkan kepada kita pentingnya waktu ini. Masa iya kita kalah dengan musuh kita, Iblis laknatullahi alaihi. Iblis ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, ketika Iblis menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau tunduk dan patuh terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Iblis dari surganya. Dan ketika Iblis dikeluarkan dari surganya, Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu hal, yang dengan satu hal tersebut Iblis ingin mengambil kesempatan tersebut untuk menggoda manusia. Maka Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diminta oleh Iblis, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah aku tenggang waktu. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari pembalasan atau sampai hari dibangkitkan manusia. Yang diminta oleh Iblis waktu. Iblis gak minta yang lain. Yang diminta hanya waktu, yang dimana waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Iblis akan gunakan untuk menggoda manusia. Untuk Iblis gunakan
mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan, samping kiri, mengajak manusia untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita, innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah syaitan itu musuh. Yang syaitan tahu pentingnya waktu, betul-betul menggunakan waktu, gak pernah istirahat. Bahkan mereka kerja rodi untuk menyesatkan kita dan mengajak kita ke dalam nerakanya Allah. Kita justru malah menyia-nyiakan waktu. Ketika ada waktu kosong, bukannya malah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru malah kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan kita gunakan untuk sesuatu yang bisa menyebabkan kita mendapatkan dosanya Allah, mendapatkan dosa. Justru malah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang umur kita yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan sampai 70 tahun. Dan itu semua waktu yang menunjukkan bahwasanya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah merupakan umur kita. Yang dimana waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 hal. Salah satunya apa? An umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Dan umur itu adalah merupakan waktu. Umur yang kita punya itu dihabiskan untuk apa? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ditanya tentang kamu setahun kamu ngapain, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan nanya per menitnya. Allah Subhanahu wa taala akan nanya. 1 detiknya yang kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, kita akan tanggung jawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang mudah. Betapa banyak di antara kita yang masih menyia-nyiakan waktunya. Betapa banyak di antara kita yang masih bahkan membuang-buang waktunya. Meskipun terkadang mumpung sudah tua, terkadang ada bapak-bapak yang ngomong seperti itu, mumpung sudah tua kita nikmati masa tua. Ngapain? Masa tua buat ngeteh-ngeteh, duduk baca koran, buat nonton TV dan lain sebagainya. Ya ini menghabiskan masa tua. Banyak kita dengar bapak-bapak yang sudah umur, yang sudah rambutnya mulai putih, mengatakan menghabiskan masa tua. Dihabiskan untuk apa masa tuanya? Yang seharusnya masa semakin tua, semakin menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi justru malah kebalik. Masa tua dihabiskan untuk apa? Justru untuk santai-santai. Dikira bahwasanya kehidupan ini akan selesai ketika seseorang itu sudah mati. Masa muda disibukkan dengan banyaknya kerjaan, habis waktunya untuk kerja, mencari maisha, mencari rezeki. Justru masa tua yang harusnya dia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah dibuat santai-santai, menghabiskan masa tua. Buat apa? Duduk jalan-jalan. Ngapain Pak? Wis masa tua, waktunya pensiun. Ngapain? Jalan-jalan, menikmati hidup. Justru harusnya masa tua itu digunakan waktunya untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang anak muda. Bagaimana kita lihat sekarang anak-anak muda,
anak-anak yang syabab, yang mereka masih belia, bahkan anak-anak kecil yang dimana waktunya justru malah dihabiskan untuk sesuatu yang sangat tidak bermanfaat. Betapa banyak kita lihat anak-anak sekarang, subhanallah, kecanduan dengan game. Anak-anak sekarang kecanduan dengan nonton. Anak-anak sekarang kecanduan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sekarang kalau seandainya ditanya nanti, kita yang akan ditanya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang mereka membuang-buang waktunya, kemudian kita biarkan saja mereka dengan membuang waktunya, kita sebagai orang tua apa nanti yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah memperingatkan mereka? Apakah kita sudah mengarahkan mereka? Apakah kita sudah memberitahu kepada mereka tentang pentingnya hakikat waktu ini? Subhanallah, terkadang anak muda sekarang nge-game dari pagi bangun tidur, yang dicari sudah game. Yang dipegang HP sampai berhenti cuma sarapan. Itu pun kalau alhamdulillah kalau sarapan kerasa lapar. Terkadang gak kerasa lapar sampai dulu. Dan lebih lagi terkadang waktunya habis untuk sesuatu tersebut dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW ketika mengatakan tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya 4 hal. Pertama tentang umur semuanya, kemudian ditanya kembali an syababihi, tentang masa mudanya, dihabiskan untuk apa? Karena masa muda itu adalah merupakan masa yang sangat bermanfaat untuk dirinya. Masih kuat, hafalannya juga masih kuat, tenaganya masih luar biasa, yang harusnya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk menghafal, untuk membaca, digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya dia. Makanya ditanya diulang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang waktu syabab. Dan waktu syabab, seseorang dikatakan syabab, dikatakan seorang itu masih muda sampai umurnya 40 tahun. Jadi kalau seseorang masih di bawah 40 tahun jangan merasa tua, masih syabab, masih kuat, harus betul-betul digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asr, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap yang namanya waktu, dan ini adalah merupakan sebuah modal kita. Kita saja kalau kita dikasih modal di dalam perdagangan kita punya modal uang, itu pun kita betul-betul jaga. Gimana modal ini jangan sampai berkurang, apalagi modal ini sampai rugi dari kita. Kalau kita dikasih modal supaya jualan, kita dikasih modal supaya kita punya usaha, subhanallah, modal itu betul-betul dihitung sama kita. Jangan sampai modal ini kurang 1.000 saja kita bingung, kurang 100.000 apalagi modal tersebut sampai kita rugi dari modal tersebut. Pengennya apa? Untung dengan modal tersebut. Nah, kita dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu, umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita gunakan modal yang Allah berikan kepada kita ini sebagai kita menjadi kita orang yang beruntung, ataukah kita menjadi orang-orang yang merugi? Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu. Kita gunakan waktu kita betul-betul untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ibadah yang kita tinggalkan, betapa banyak ibadah yang kita lalaikan, padahal kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita waktu kosong, bahkan mungkin kita untuk istirahat saja, masya Allah, sudah banyak sekali waktu istirahat kita. Tapi kalau kita tanya, apakah waktu-waktu yang kita gunakan, yang kita miliki tersebut, kita gunakan, maaf, untuk membaca Al-Quran saja, kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk menuntut ilmu, itu pun terkadang kita banyak lari dari hal-hal tersebut. Untuk membaca Al-Quran saja banyak waktu kosong kita. Kalau kita nggak bisa membaca Al-Quran, paling nggak yuk dengerin Al-Quran gitu kan.
Kita punya alat untuk kita mendengarkan Al-Quran. Paling enggak apa? Ada sesuatu yang bernilai ibadah. Terkadang kita perjalanan saja. Mungkin bapak-bapak masih ada yang kantor, masih ada yang pergi kerja. Perjalanan dari rumah sampai pekerjaan saja, itu pun terkadang digunakan hanya untuk apa? Hanya untuk biasa-biasa saja. Gak ada sesuatu yang bernilai ibadah. Coba kalau digunakan untuk apa? Dengerin murotal, apalagi yang naik mobil gitu kan? Atau dengerin kajian, paling gak dia bisa mendapatkan nasihat. Adalah bernilai suatu ibadah. Apalagi bapak-bapak yang sudah waktunya banyak nganggurnya. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya al-insan, manusia, di sini al itu alif lam lil istighraq, yaitu seluruh manusia fi khusr, seluruhnya berada di dalam yang namanya kerugian. Di sini disebutkan, beliau mengatakan sesadi, anna kulla insanin khasirun wal khasiru diddur rabih. Bahwasanya seluruh manusia itu adalah orang-orang yang mereka merugi, dan orang-orang yang merugi itu lawan dari yang namanya orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam yang namanya kerugian. Berkaitan dengan masalah waktu, banyak orang-orang ini menjadi merugi karena mereka tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalah dengan yang namanya syaitan, kalah terhadap yang namanya iblis. Justru malah iblis, syaitan senang dengan manusia yang mereka selalu menyia-nyiakan yang namanya waktu. Makanya benar yang dikatakan para ulama ketika mengatakan bahwasanya waktu itu apa? Kasaif. Waktu itu seperti pedang. Fa'in lam taqta'ha yaqta'ak. Waktu itu seperti halnya pedang. Kalau engkau enggak memutus waktu tersebut, maka waktu yang akan memutusmu. Kalau kita enggak gunakan waktu itu dengan sesuatu yang bermanfaat, maka waktu akan terbuang sia-sia. Bahkan kita gunakan waktu tersebut di dalam yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memerintahkan faida faraghta fansab. Kalau engkau sudah selesai dari pekerjaan, fansab, carilah kerjaan yang lain. Gunakan waktu itu untuk sesuatu yang bermanfaat, karena pengangguran itu adalah merupakan tempat di mana syaitan akan mengganggu manusia. Coba kalau seseorang itu sibuk untuk menuntut ilmu, sibuk baca Quran, sibuk untuk sholat, sibuk untuk pekerjaan, sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin sesuatu yang bermanfaat. Seseorang ada kerjaan, syaitan itu sedikit memberi was-was, mau memberi was-was, mau ngasih manfaat, mau memudaratkan manusia, gak bisa. Tapi kalau seseorang itu sudah nganggur, apalagi di depannya ada HP, nganggur kok terus ada HP, ya sudah. Kalau gak dibuat nonton hanya untuk ngeliat, yang dilihat apa? Ya YouTube, ya Instagram, ya apa dan lain sebagainya. Kita nggak tahu di sana di dalamnya, yang dimana di situ banyak sekali fitnah-fitnah yang ada. Maka seseorang jangan sampai sekali-kali yang namanya nganggur. Kalau sudah nganggur, disitulah setan akan masuk. Untuk apa? Untuk terus menjerumuskan kita ke dalam yang namanya kemaksiatan. Maka di sini disebutkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu berada di dalam yang namanya kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistisnakan, mengecualikan orang-orang yang mereka tidak merugi di dunia dan akhirat. Ketika beliau mengatakan sesadi wal khasiru maratibun mutaaddidatun mutafawitatun, dan orang-orang yang merugi itu adalah merupakan bertingkat-tingkat. Ada orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ada orang yang merugi di bawahnya lagi. Ada orang yang merugi, dia tetap merugi, tapi apa? Bertingkat-tingkat meruginya.
ketika beliau mengatakan qad yakunu khasaran mutlaqan, terkadang seseorang itu ruginya itu betul-betul mutlak di dunia dan di akhirat, yaitu orang-orang yang mereka tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kahali man khasira dunya wal akhirah, seperti orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Di dunia mereka merugi karena tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ruginya rugi bongkoan. Makanya pernah saya sampaikan, orang di dunia ini kok nggak kenal dengan Allah, ruginya itu ruginya bongkoan, Pak. Kalau orang Jawa itu ruginya betul-betul habis, wis bongkoan. Modalin teh gak itu untung, modalnya habis tidak dapat untung, nggak bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu orang rugi yang ruginya bongkoan, nggak pernah mendapatkan surga dunia dan tidak pernah mendapatkan surganya akhirat. Ini orang-orang yang merugi. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika mengatakan kepada Ibnu Qayyim, inna fid dunya jannatan lam yadkhul jannatal akhirah man lam yadkhulil jannatad dunya. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Seseorang gak akan pernah masuk surganya akhirat kalau seseorang gak pernah masuk ke surganya dunia. Subhanallah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan kepada Ibnu Qayyim, inna jannati fi sadri, sesungguhnya jannahku itu ada di mana? Ada di dalam dadaku, ada di dalam hatiku. Yaitu apa? Ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi semuanya sebagai ayat, sebagai tanda-tanda supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah turunkan Al-Qur'an, Rasul, kita dikasih mata, kita dikasih pendengaran, kita dikasih kesempatan untuk melihat ayat kauniyahnya Allah. Kok kita nggak kenal dengan Allah? Allah nggak rugi, Bang. Ruginya bongkoan. Akhirnya di dunia cuma apa? Kemerungsung, galau di dunia. Nanti di akhirat gimana dia mau masuk ke dalam surganya Allah? Di dunia saja dia nggak bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan orang-orang yang dia betul-betul merugi. Kenapa? Dia nggak gunakan waktu yang Allah berikan untuk dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fatatul naim wastahaqqal jahim. Ini adalah orang-orang yang mereka merugi di dunia dan akhirat. Dia nggak mendapatkan nikmat dan dia berhak untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'd wa li hadza ammama Allahul khassara li kulli insanin illa man ittasafa bi arba'i sifat. Terkadang seseorang ruginya itu enggak rugi mutlak. Dia masih beriman tapi masih rugi. Kenapa? Pengenalannya kepada Allah kurang. Oleh karena itu orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan 4 sifat yang Allah akan sebutkan. Yaitu apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 sifat yang Allah sebutkan supaya seseorang itu terhindar dari yang namanya kerugian di dunia dan akhirat. Bapak-bapak pengen untung apa pengen rugi, Pak? Pengen untung, kan? Maka apa? Kalau pengen untung sudah dikasih tahu caranya sama Allah. Bukan hanya sekedar pengen untung, Ustaz, tapi apa? Gak dijalankan, bukan. Tapi apa? Tapi betul-betul harus dijalankan cara yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kita saja subhanallah, untuk supaya kita gak rugi usaha kita, terkadang kita ikut seminar usaha gitu kan. Gimana caranya supaya jualan ayam berhasil gitu kan? Gimana caranya supaya usahanya itu luar biasa? Sampai apa? Sampai ada pelatihan. Orang Pak Sus saja sering ngelatih supaya nggak rugi perusahaan orang itu kan. Dikasih sama Pak Sus itu pelatihan-pelatihan itu kan.
Supaya apa? Supaya nggak rugi. Dikasih tahu caranya gimana nggak rugi, dikasih tahapan-tahapan. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala ngasih tahapan-tahapan, ngasih cara supaya apa? Supaya kita tidak merugi di dunia dan di akhirat. Yang pertama apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang Ustaz, cuma iman. Iya memang mudah, kelihatannya mudah, cuma iman gitu kan. Tapi apa? Aplikasinya itu berat. Di sini disebutkan al-imanu bima amarallahu bil imani bihi wa la yakunu al-imanu bidunil ilmi fa huwa farqun anhu la yatimmu illa bihi. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di? Beliau mengatakan al-iman bima amarallahu bil imani bihi, yaitu beriman dengan apa-apa yang Allah perintahkan dengan iman dengannya. Dan tidaklah seseorang itu beriman bidunil ilm, tanpa seseorang itu mengetahui, tanpa seseorang itu menuntut ilmu. Fahuwa far'un anhu, dan ilmu adalah merupakan cabang dari yang namanya keimanan. La yatimu illa bihi, yang tidak akan pernah sempurna keimanan seseorang kecuali seseorang menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, mereka tidak akan pernah merugi. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak akan pernah beriman kecuali apa? Kecuali seseorang itu punya ilmu. Nah sekarang apakah kita mendapatkan keimanan ini sudah menuntut ilmu dengan benar apa enggak? Kita terkadang subhanallah disuruh menuntut ilmu saja, itu pun masih apa? Itu pun masih malas-malesan. Disuruh menuntut ilmu saja terkadang masih dorong-dorongan gitu kan. Maka ini yang harus betul-betul kita jalani. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun ngomong dengan bahasa Arab. Paling tidak kita belajar bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita ngerti apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja untuk belajar bahasa Arab, Ustaz tua gitu kan. Dah tua Ustaz mau belajar bahasa Arab, nggak kayak anak-anak dulu. Jangan dikira belajar bahasa Arab itu untuk jadi ustaz, enggak. Belajar bahasa Arab itu kebutuhan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami Al-Quran, supaya kita bisa memahami hidayah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kan sudah ada terjemahan, Ustaz. Iya, memang sudah ada terjemahan. Tapi pemahaman seseorang terhadap terjemahan dan pemahaman seseorang terhadap orang yang paham bahasa Arab itu beda. Dan belum tentu yang menerjemahkan itu paham bahasa Arab. Yang menerjemahkan belum tentu paham bahasa Arab. Orang terkadang menerjemah sekarang gampang, Google Translate keluar semuanya. Nggak tahu mana fa'ilnya, mana maf'ulnya, mana ngikutin wazan ini dan wazan itu. Itu nggak paham. Google Translate nggak sedetail ngikutin wazan sulati mujarrad apa dan lain sebagainya, itu nggak paham Google. Gitu. Makanya apa? Pentingnya seseorang belajar bahasa Arab, belajar akidah, belajar fikih. Supaya apa? Supaya seseorang itu kenal dengan yang namanya keimanan. Makanya para ulama, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mendefinisikan iman, apa definisi iman? Qaulun wa amalun. Ya enggak? Pernah belajar ya? Iman itu dikatakan oleh para ulama qaulun wa amalun. Perkataan dan amal. Itulah hakikat dari keimanan seseorang. Qaul dan amal. Ada qaulul lisan dan qaulul qalbi. Ada perkataan lisan dan perkataan hati. Dan ada amalul lisan dan amalul jawarih. Ada amalul qalbi, ada amalul jawarih. Jadi yang namanya keimanan itu harus terpenuhi dua hal ini. Yaitu apa? Qaulun dan amal. Qaulul lisan, ucapan lisan dan perkataan hati. Yang kedua amal.
amalul qalbi dan amalul jawarih. Amalan hati dan amalan perbuatan. Inilah hakikat dari iman. Apa itu qaulul lisan? Qaulul lisan seperti yang kita ketahui, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dzikir, baca Al-Qur'an, itu semua qaulul lisan, itu termasuk dari keimanan. Kemudian ada qaulul qalbi. Apa itu qaulul qalbi? Perkataan hati. Perkataan hati dikatakan oleh para ulama yaitu apa? Ma'rifah, pengenalan, al-yaqin, at-tasdiq, itu semua qaulul qalbi, ucapan hati. Kemudian amalul qalbi, ada amalan hati. Apa? Yaitu tawakal, roja, mengharap, khauf, takut. Itu semua adalah merupakan amalan-amalan hati. Dan amalan-amalan jawarih yaitu apa? Yaitu seseorang dia sholat, dia puasa, dia haji, dia menuntut ilmu, ini amalun jawarih. Nah, dari 4 ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada qaulul lisan, ada qaulul qalbi, perkataan hati. Ada amalan hati, ada amalan perbuatan. Mana yang harus didahulukan? Apanya hati? Hati itu ada 2. Ada qaulul qalbi dan ada amalul qalbi. Mana yang harus didahulukan? Mana? Yang harus didahulukan dari 4 itu mana yang harus didahulukan supaya mendapatkan iman yang benar? Pak, ini mau masalah iman masa tidak ada yang paham. Nanti gimana biar mendapat iman yang benar? Kan ada 4 hal. Para ulama mengatakan ada qaulul qalbi, ada qaulul lisan, ada amalul qalbi, ada amalul jawarih. Dari 4 hal ini mana yang harus didahulukan supaya mendapatkan iman yang benar? Amalul qalbi atau qaulul qalbi? Qaulul qalbi. Qaulul qalbi ini harus didahulukan. Kenapa? Karena qaulul qalbi ini ma'rifat, tasdik, pembenaran. Dia harus punya kenal dulu dengan Allah. Dia harus apa? Punya pembenaran dulu kepada Allah, membenarkan Allah, pengetahuan tentang Allah. Kalau ini ada, maka muncul apa? Muncul amalul qalbi. Amalul qalbi muncul apa? Tumbuh cinta kepada Allah. Tumbuh apa? Tumbuh takut kepada Allah. Tumbuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalul qalbi itu tumbuh, maka qaulul lisan dan amalul jawarih ini akan tumbuh. Akhirnya tumbuh iman, tumbuh amal. Tetapi banyak di antara kita pengenalan kepada Allah yang ini adalah merupakan asas, ini adalah merupakan sebuah fondasi tidak dibangun. Gimana seseorang mau beramal? Cintanya saja nggak tumbuh sama Allah, takutnya saja nggak tumbuh sama Allah, pengharapannya saja nggak tumbuh sama Allah. Gimana seseorang mau tumbuh amalan hati? Kalau amalan hati nggak tumbuh, gimana dia mau mudah untuk berzikir? Gimana dia mau mudah untuk beramal soleh? Sulit. Karena apa? Kita sering dengar tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Nggak kenal ya nggak sayang. Gimana kita mau cinta sama Allah kalau kita saja nggak kenal sama Allah? Kita nggak bisa menuntut ilmu. Untuk kenal sama Allah saja males-malesan, gitu kan? Gimana mau tumbuh rasa cinta? Sedangkan apa? Amalan itu tumbuh dari rasa cinta, tumbuh dari rasa takut, tumbuh dari rasa apa? Rasa mengharap. Yang pernah saya contohkan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak aja pakai masker. Pas waktu dulu awal-awal corona, itu tumbuh dari apa sih? Kan tumbuh dari pengenalan awal mulanya. Pengenalan terhadap apa? Corona, bahwasanya corona itu bahaya. Sudah kenal sama corona. Akhirnya sudah kenal sama corona, mulai tumbuh rasa takut, bisa nih corona, bisa membunuh, gitu kan. Akhirnya muncul perbuatan. Perbuatannya apa? Diam di rumah, gak keluar-keluar. Pas awal-awal corona mana ada orang berani keluar, diam aja di rumah. Kenapa? Karena muncul awal mulanya dari mana? Dari pengenalan terhadap corona. Dikenali betul-betul corona, sifatnya seperti apa, ciri-cirinya kalau kena seperti apa. Kita baru wahim sedikit saja,
Dulu itu pilek itu paling ditakuti gitu kan di awal-awal corona. Pokoknya pilek sedikit gimana caranya nggak pilek gitu. Soalnya apa? Itu ciri-ciri corona. Baru kenal corona muncul amalan-amalan hati. Apa? Rasa takut, cinta terhadap diri sendiri, mengharap supaya dirinya sehat, supaya senang kalau dirinya sehat. Akhirnya apa? Masker, cuci tangan, muncul perbuatan-perbuatan tersebut. Akhirnya yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan corona, hati-hati corona, muncul omongan-omongan tentang corona. Bermula dari mana? Bermula dari pengenalan terhadap corona. Nah, supaya iman ini benar kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalannya kepada Allah dibenerin, Pak. Kalau pengenalannya kenal siapa sih Allah, pengenalannya kuat kepada Allah, muncul rasa cinta kepada Allah. Rasa cintanya kuat, rasa mengharapnya kuat sama Allah, rasa takutnya kuat kepada Allah. Kalau itu tiga hal muncul di dalam hati, maka apa? Kita senang untuk berbicara tentang Allah. Karena apa? Cinta. Orang itu kalau cinta terhadap sesuatu kan senang berbicara dengan apa yang dia cintai. Akhirnya ngobrol tentang Allah senang. Kita ngobrol tentang Allah, wis selesai majelis taklim ya, Allah terus. Sekarang kita ngomong dunia. Makanya apa? Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, kalau seseorang punya makrifat benar kepada Allah, dia senang berbicara tentang Allah. Dia senang berbicara tentang Allah. Coba kita perhatikan diri kita sendiri. Ini barometer iman kita, Pak. Kita ngukur iman kita masing-masing. Kalau kita berbicara tentang Allah, seberapa besar sih kita cinta? Dibandingkan kita ngomong masalah apa? Masalah bisnis. Coba kita kalau ngomong masalah bisnis, kita berbicara bisnis, meeting di mana? Di warung kopi sampai malam pun berbicara tentang bisnis, kuat. Tapi berbicara tentang Allah, ya Allah, sejam saja bisa mulai sana, mulai sini dan lain sebagainya. Itu kan? Berbicara, apalagi kalau berbicara campur apa? Campur bisnis, campur apa? Mau poligami enggak? Tambah semangat lagi gitu kan. Tapi kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, waduh, males. Baru berbicara mungkin setengah jam, wis enggak tahu apa yang harus dibicarakan tentang Allah. Padahal apa? Banyak yang harus dibicarakan tentang Allah. Supaya apa? Supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus muncul pertama kali supaya iman itu benar. Kenapa sih para ulama kok mendefinisikan iman itu qaulun wa amal? Supaya apa? Supaya kita punya iman benar. Dan bagaimana supaya mendapatkan iman benar? Kita itu sering ngomong iman, tapi apa? Kita nggak tahu bagaimana untuk mendapatkan iman. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ciri-cirinya apa? Selalu berbicara tentang sesuatu itu secara tafsir. Bukan hanya global saja. Kita disuruh beriman, ya sudah Ustaz saya beriman. Disuruh menjelaskan tentang iman, bagaimana mendapatkan iman kok bingung. Jadi jangan bingungan. Ketika berbicara tentang masalah iman, kita pun harus tahu bagaimana mendapatkan iman yang benar. Maka yang pertama yang harus kita dapatkan qaulul qalbi, perkataan hati. Ma'rifat, membenarkan Allah, meyakini tentang Allah itu harus benar terlebih dahulu. Kalau ini benar, muncul amalul qalb, muncul amalan hati. Rasa cinta, tawakal, roja, takut, ini akan muncul. Kalau ini muncul, maka apa? Qaulul lisan itu mudah. Orang berbicara tentang Allah itu mudah. Dan untuk beramal mudah. Kenapa? Karena dia sudah tumbuh cinta. Orang bapak-bapak saja cinta sama istri, mau kerja seharian. Kenapa? Tumbuh rasa cinta kan dari hati. Wah, karena aku cinta sama kamu deh, makanya aku kerja pagi sampai sore. Gitu kan? Akhirnya mau gerak gitu kan. Nah ini katanya aku cinta sama Allah, disuruh sholat kok yang males gitu kan. Sik gurung komat, sik belum selesai. Disuruh ngaji, nanti dulu. Disuruh taklim, engkau wae, nanti nunggu tua. Terus gimana? Cintanya benar apa enggak kalau kayak gini? Nah ini kita introspeksi masing-masing kita. Keimanan kita sudah sampai mana? Dari definisi yang disampaikan oleh para ulama, iman kita ini sudah sampai mana, Pak? Terus gimana kita nggak menjadi orang yang merugi kalau iman kita kok masih amburadul, iman kita masih nggak karu-karuan? Sudah gitu kita merasa iman kita ini sudah subhanallah, pokoknya imannya kayak Abu Bakar gitu.
Makanya iman yang benar la yadurruhul fitan. Iman yang benar itu, fitnah itu gak akan pernah memudaratkan iman kita. Mau dunia, mau jabatan, mau apa dan lain sebagainya, itu iman yang kuat itu tidak akan pernah termudaratkan dengan sesuatu apapun. Tapi kalau imannya melempem kayak kerupuk, kena angin saja melempem, nah itu iman yang lemah. Kenapa? Karena makrifat yang lemah, pengenalan yang lemah, akhirnya menjadikan iman itu kayak kerupuk, Pak. Gimana? Baru kena angin saja lemah iman kita. Sama iman kita, baru kena nasi goreng saja goyang kita. Mau nasi goreng apa mau ngaji taklim? Wah, imannya goyang gitu. Baru kena apa? Kena fitnah nasi goreng, belum lagi kena fitnah-fitnah yang lain gitu. Makanya ini, seseorang itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mengaku iman, tapi apa? Dipraktekkan. Tapi harus apa? Dilakukan. Harus terjun, Pak. Gimana kita mau mendapatkan iman? Iman itu laisan iman itu bitamani. Oh, diem gini terus mendapatkan iman gitu kan? Ya enggak bisa. Enggak akan pernah bisa. Iman itu harus terjun. Kita harus menuntut ilmu, harus susah payah di dalam menuntut ilmu, harus sabar di dalam menuntut ilmu, harus siap nafal, harus siap kenal dengan Allah, baru kita akan mendapatkan iman. Abu Bakar mendapatkan iman itu bukan terus duduk-duduk bareng sama Rasulullah, duduk-duduk terus mendapatkan iman, dah. Tapi belajar sama Rasulullah. Bukan hanya sekedar dekat dengan Rasulullah, bukan, tapi mau belajar. Orang kita ini senang kalau cuma dekat sama ustaz, gitu kan, anak dekat sama ustaz fulan, apalagi ustaznya ustaz besar gitu kan. Kalau sudah dekat sama ustaz, seakan-akan sudah mendapatkan iman segede gunung. Ya tidak bisa. Buat kamu dekat sama ustaz sampai ustaznya mati, kalau nggak mau belajar, akhirnya apa? Ya nggak dapat keimanan. Makanya betapa banyak orang sekarang lebih suka dekat sama ustaz, bukan jadi penuntut ilmunya, tapi jadi apa? IO. Ya. Senang kalau apa? Tahu jadwalnya ustaz, gitu kan. Anak tahu jadwal ustaz, dekat sama ustaz. Tapi apa? Giliran ustaz ngisi kajian, turu, kesel gitu, karena sudah ngurusin semuanya IO-nya gitu. Makanya seseorang itu dekat dengan ustaz itu bukan untuk jadi IO-nya, tapi apa? Barokahnya ustaz bukan pada tubuh ustaz, tapi pada apa? Pada ilmunya. Kalau dekat sama ustaz itu jangan cuma senang dekat sama ustaznya. Ustaz itu malah bisa menjadi fitnah bagi dirinya. Dekat sama ustaz malah ujung, gitu kan? Bangga diri, senang dekat sama ustaz. Bukan. Tapi dekat sama ustaz, ambil ilmunya, ambil barokah ilmunya. Itu yang bisa mendapatkan seseorang mendapatkan keimanannya. Supaya seseorang tidak merugi di dunia dan akhirat. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Harus terjun, Pak. Kita harus merasakan bagaimana perjalanan iman. Abu Bakar mendapatkan iman seperti itu. Abu Bakar punya perjalanan iman. Umar punya iman seperti itu, punya perjalanan iman. Sehingga sampai seperti itu kuatnya Abu Bakar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Karena apa? Perjalanan ayat syariahnya kuat, ayat kauniyahnya kuat yang dijalani oleh Abu Bakar. Akhirnya apa? Mendapatkan keimanan yang sangat luar biasa. Umar pun seperti itu, punya perjalanan iman. Nah, kita harus masuk ke dalam perjalanan iman itu. Makanya apa? Fa in lam takun mithlahu fatashabbahu. Saya enggak minta antum untuk jadi Abu Bakar, enggak. Sulit. Umur kita habiskan untuk menuntut ilmu, ibadah, ngaji. Itu pun iman kita nggak akan pernah sampai kayak Abu Bakar. Tapi apa? Kalau kita nggak bisa seperti Abu Bakar, fatashabbahu, ikuti jalannya. Bagaimana jalan Abu Bakar mendapatkan keimanan? Disitulah kita harus mengikuti perjalanan. Kalau kita pengen mendapatkan iman Abu Bakar tapi kok nggak pernah mengikuti jalannya Abu Bakar, gimana? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu pengen selamat tapi nggak pernah mengikuti jalan keselamatan. Kita pengen mendapatkan iman tapi nggak pernah masuk ke dalam perjalanan iman. Fa inna safinata la tajri alal yabas. Karena sesungguhnya kapal laut nggak mungkin jalan di daratan, nggak mungkin. Kapal laut ya kan jalannya di lautan, di air.
Kalau kita ingin mendapatkan keimanan, ya perjalanan iman itu yang harus kita tempuh. Akhirnya apa? Kalau kita menempuh perjalanan apa yang dijalani oleh Abu Bakar, akhirnya kita mendapatkan, oh gitu toh. Akhirnya cuma kita gumun, Pak. Tahu gumun? Kalau bahasa Jawa itu heran-heran gitu. Ya Allah, ya Allah ternyata kayak gini. Akhirnya kita cuma bisa ngomong, pantas Abu Bakar itu mendapatkan iman sebegitu itu. Akhirnya seperti itu. Kapan? Ketika kita melewati perjalanan apa yang dijalani oleh para sahabat untuk mendapatkan keimanan. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang kedua, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, wa amilus sholihat, yaitu beramal soleh. Yaitu beramal soleh. Di sini disebutkan wal amalus sholihu wa hadza syamilun li af'alil khairi kulliha adh-dhahirati wal batinati al-muta'alliqatu bihaqqillahi wa haqqi ibadihi al-wajibah wal mustahabbah. Yang namanya amal soleh itu apa? Syamilun li af'alil khairi kulliha, itu mencakup seluruh amal kebaikan semuanya. Amal soleh. Kemudian apa? Adh-dhahirah wal batinah, baik itu yang nampak maupun itu yang tersembunyi. Al-muta'alliqatu bihaqqillahi wa haqqi ibadihi, yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hambanya, yang wajib ataupun yang mustahabah. Ini amal soleh. Seseorang itu kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar beriman beriman saja, tapi apa? Hendaknya seseorang itu beriman dan dia beramal soleh. Ini yang harus menjadi prinsip kita, bahwasannya iman itu nggak cukup cuma iman pengakuan, tapi iman itu harus dibarengi dengan yang namanya amal soleh. Kita ini iman, kalau iman itu benar, maka apa? Maka muncul amal soleh. Seperti yang saya bilang tadi kan, kalau ma'rifatnya benar akan muncul amalan hati benar. Kalau amalan hatinya benar, maka muncul apa? Qaulul lisan dan apa? Amalul jawari. Ini amal soleh. Akhirnya seseorang itu apa? Mau melakukan sesuatu dari lisannya, ibadah dengan lisannya, mau melakukan ibadah dengan amal perbuatannya. Maka kalau iman benar, menuntut ilmunya benar, maka apa? Akan muncul amal soleh. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Para sahabat dahulu, mereka belajar iman, mereka menuntut ilmu, tapi mereka juga apa? Belajar untuk beramal. Mereka bareng-bareng, antara menuntut ilmu dan beramal itu bareng-bareng. Makanya mereka mengatakan apa? Kunna nata'allamul ilma wal amala ma'an. Kami dahulu belajar ilmu dan beramal itu bareng-bareng. Bukan satu-satu, Pak. Bukan satu-satu. Sekarang menuntut ilmu, kapan amalnya? Nanti kalau jadi ustaz. Enggak. Kapan mau beramal? Nanti rambutnya berubah, sudah putih, sudah tua, saya mau beramal. Enggak. Tapi apa? Menuntut ilmu, disitulah kita belajar untuk beramal. Bareng. Ketika kita kenal dengan Allah, disuruh cinta sama Allah, belajar untuk mencintai Allah. Untuk cinta sama Allah itu butuh belajar, Pak. Gak bisa kita itu kemudian cinta terus kita gak belajar untuk cinta. Itu pun harus kita praktekkan di dalam kehidupan. Ketika kita tahu tentang ilmu ikhlas, kita pun harus mempraktekkan ilmu ikhlas itu. Bagaimana supaya mendapatkan ilmu ikhlas? Kita pun harus praktekkan. Seketika kita berbicara tentang masalah takut, itu pun harus kita praktekkan. Bukan hanya sekedar maaf, bukan hanya sekedar fikih saja yang kita praktekkan. Kita belajar sholat, Ustaz, ya sudah saya praktekkan sholat. Ketika saya belajar puasa, Ustaz, ya saya praktekkan puasa. Bukan hanya sekedar fikih, tapi apa? Amalan hati itu adalah amalan yang sangat besar. Amalan dzahir, kalau amalan hatinya lemah. Amalan dzahir meskipun kecil, tapi amalan hatinya besar, jadi besar. Betul, sebagaimana yang dikatakan, rubba amalin shaghirin yukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabir yusaghiruhun niyah. Banyak amalan itu besar, tapi dikecilkan oleh amalan hati. Dan betapa banyak amalan itu kecil, mungkin hanya sekedar apa? Minggirkan halangan dari tengah jalan. Ada ranting atau ada batu besar, dipinggirkan dari tengah jalan. Kecil amalan ini,
tapi hatinya niat karena Allah, karena cinta karena Allah, karena mengharap pahala dari Allah, jadi besar. Ada orang yang dia amalnya haji gitu kan, tapi apa? Dikecilkan sama hati. Padahal amalannya besar, tapi apa? Haji cuma melancong hanya untuk jalan-jalan, karena saking banyaknya duit, haji lah mau ngapain? Rekreasi. Akhirnya apa? Kecil. Maka amalan hati ini adalah amalan yang besar, yang harus kita terus praktekkan, harus terus kita biasakan untuk kita beramal hati. Makanya untuk cinta harus latihan. Kita aja untuk cinta sama Allah itu latihan saja belum benar-benar, Pak. Kita masih mengedepankan cintanya kepada diri kita, masih cinta kepada istri lebih kita depankan dari cintanya kepada Allah. Dunia masih kita kedepankan. Untuk belajar cinta sama Allah saja itu pun masih kita harus belajar, harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi harus berjalan berbarengan, dan ini yang selama ini kita minta, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Siapa? Orang yang bisa menggabungkan antara al-ilmu dan al-amal. Seperti yang sudah kita bahas di tafsir surat Al-Fatihah, yaitu yang bisa menggabungkan antara al-ilmu dan amal. Kemudian wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa tawasau bil haqqi alladhi huwal iman wal amalu shalih, ay yusi ba'dhum ba'dhan bidzalika wa yahuthu 'alaihi wa yuraghibuhu fihi. Wa tawasi bis sabri ala ta'atillah wa an ma'siyatillah wa ala aqdarillah al-mu'limah. Fabil amraynil awwalaini yukmilul insanu nafsahu wa bil amraynil akhiraini yukmilu ghairahu wa bi takmilil umuril arba'ah yakunul insanu qad salima minal khasar wa faza bir ribhil azim. Kemudian sifat yang ketiga yaitu apa? Wa tawasau bil haq, saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan. Sudah masuk syuruk ya? Sudah Pak? Belum? Atau kita cukupkan sampai sini? Ini masih agak panjang ya. Mungkin bapak-bapak ada yang mau kerja, saya takutnya malah mengakhirkan waktu bapak-bapak. Insya Allah kita teruskan dua sifat yang setelahnya di kesempatan yang akan datang, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Ini bapak-bapak yang saya hormati, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.